Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Haryanto Gultom, Angkatan 51 Kelompok 3, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional, di mana undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen ASN. Tujuan dari manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya yaitu pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN bertugas yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik. Pegawai ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak ASN. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. ASN berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Apakah sistem merit tersebut? Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya ataupun kompetensi dan kinerjanya. Manfaat sistem merit ini adalah yang pertama, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, mengarahkan sumber daya manusia untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas. Yang keempat, menjamin keadilan dan keterbukaan perjalanan karir pegawai. Dan yang terakhir, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian antara lain: 1. Dapat diwujudkan dengan pangkat dan jabatan. Yang kedua, dapat diwujudkan dengan pengembangan karir. Yang ketiga, dapat diwujudkan dengan mutasi pegawai. Yang keempat, dapat diwujudkan dengan penilaian kerja. Sebagai seorang ASN, seharusnya kita mengoptimalkan perjalanan karir kita dengan melakukan pengembangan karir sesuai dengan manfaat dari sistem merit itu sendiri. Pengembangan karir dapat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan ataupun kebutuhan instansi pemerintah. Demikian pemaparan saya mengenai manajemen ASN. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita. Terima kasih.